Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita memulainya, kita berdoa. Bapa Surgawi, mohon berkat dan urapan dari sorga sehingga kami boleh ada dalam firman Tuhan yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini adalah dari Wahyu 3 ayat 20 sampai 22. Saya akan bawakannya dengan judul Janji Berkat bagi Jemaat Laodikia. Beginilah bunyinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menuliskan dalam kitab Wahyu adanya 7 gereja di Asia Kecil yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes sebagai penggambaran gereja-gereja masa kini. Salah satunya adalah gereja Laodikia yang jemaatnya kaya raya, sebab selain buminya banyak mengandung emas, berhasilnya para peternak domba hitam yang menghasilkan wol hitam yang mahal, serta dunia kedokteran yang maju dengan temuan serbuk Frigia, salep mata mujarab. Secara jasmani, jemaat gereja Laodikia kaya raya. Karena itu, ketika pernah terjadi gempa bumi, pemerintah pusat Romawi menawarkan bantuan untuk renovasi terhadap bangunan dan infrastruktur yang rusak pada saat itu. Namun, mereka mengatakan mereka mampu memperbaiki sendiri karena mereka tidak kekurangan apa-apa. Jawaban itu terkesan mandiri. Itu bagus. Namun rupanya ada kesombongan diri dalam perilaku tersebut. Nah, rupanya dengan perilaku kesombongan diri itu berdampak pada perilaku para pemimpin gereja di Laodikia. Dibawa-bawa dalam beribadah. Dikatakan bahwa ibadah mereka dilaksanakan hanya untuk menyenangkan hati jemaat saja. Yesus mengecam jemaat Laodikia sebagai jemaat yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, sehingga patut dimuntahkan. Sebab mereka mengaku kaya raya, padahal mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Demikian Yesus katakan. Oleh sebab itu dalam ayat 20 Yesus katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, yang menandakan bahwa Yesus berada di luar pintu gereja Laodikia. Tetapi karena kasihnya sebagai kepala gereja, Yesus ingin masuk bersama-sama dengan jemaat berada dalam ibadah Laodikia. Sebab apa? Sebab Yesus ingin memberkati jemaat Laodikia. Saudara-saudara, ketokan Yesus pada pintu Laodikia ini ditujukan juga bagi seluruh gereja masa kini, termasuk warga GKPA, dimanapun berada, supaya memastikan Yesus berada dalam ibadah-ibadahnya dan jemaat menerima janji-janji berkatnya. Lalu pertanyaannya, apa saja janji berkat yang Yesus janjikan bagi jemaat Laodikia? Saudara, jikalau kita membaca dan merenungkan nats Wahyu 3 ayat 20 sampai 22 ini dan juga nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab dengan seksama, maka kita akan menemukan setidaknya ada 3 janji berkat Yesus bagi jemaat Laodikia dan juga bagi seluruh warga gereja masa kini, jikalau Yesus berada dalam ibadah-ibadah kita. Yakni, yang pertama adalah janji untuk makan bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana ayat 20? Saudara, makan bersama adalah lebih dari sekedar makan, tetapi merupakan saat-saat yang menyenangkan dan indah. Sebab melalui makan bersama ada ikatan kasih, ada kebersamaan dan tanda persahabatan. Dalam Alkitab, gambaran paling banyak mengenai kerajaan surga adalah makan bersama. Dalam tulisan Injil,
makan bersama juga merupakan bagian penting pelayanan Yesus Kristus dalam memberitakan kerajaan sorga. Yesus makan dengan Zakheus dan Matius. Ia melakukan mujizat melalui makanan 5 roti dan 2 ikan, ingat ya, yang di bukit. Yesus makan dengan Simon si kusta, makan di rumah ibu mertua Petrus, makan dengan Marta dan Maria, pesta kawin di Kana, makan bersama para murid saat Paskah, yaitu perjamuan malam terakhir, dan bahkan setelah kebangkitannya, Yesus makan dengan Thomas di Emmaus dan membakar ikan di pinggir danau Galilea. Jadi, makan bersama-sama dengan Yesus adalah sebagai undangan kerajaan sorga yang terbuka bagi jemaat Laodikia yang mau bertobat sebagai pertanda ada hubungan yang dekat antara sang kepala gereja dengan umatnya. Lalu janji berkat yang kedua adalah janji untuk menang dan duduk bersama-sama Yesus. Ayat 21. Awal nats ayat 21 ini, Yesus mengatakan, kepada barang siapa menang. Kata ini ditujukan bukannya kepada barang, tetapi kepada setiap orang. Dalam Matius 22 ayat 1-14 dijelaskan perumpamaan seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan. Dia mengutus hamba-hambanya mengundang para bangsawan, yaitu orang yang kuat, orang kaya, secara ekonomi dan sosial. Tetapi mereka semua menolak dan memilih sibuk dengan usaha-usahanya dan ladang-ladangnya. Pada akhirnya, raja mengutus kembali hamba-hambanya untuk mengundang siapa saja yang mau ikut pesta perjamuan itu. Maka para hambanya itu datang ke persimpangan-persimpangan jalan, mengajak orang miskin, pengamis, pengamen jalanan, orang-orang gelandangan, tunasusila, orang jahat, dan orang baik. Pokoknya siapa saja yang mau menerima dan meresponi undangan tersebut supaya ikut dalam perjamuan itu. Kepada mereka yang mau ikut perjamuan itulah dimaksudkan Yesus. Barang siapa jemaat Laodikia yang menang, yang membuka pintu supaya Yesus masuk untuk dimuliakan namanya, yang akan duduk semeja, sebagaimana Lukas 22 ayat 30a. Duduk di atas tahta Kristus, sebagaimana Kristus yang telah menang atas maut, yang kini duduk di atas tahta Bapa Sorgawi. Jadi saudara, marilah kita senantiasa duduk makan bersama Yesus. Kita nikmati kasih-Nya yang begitu besar atas kita. Kita nikmati kebenarannya dan damai sejahtera-Nya. Jika kita sudah dikenyangkan, marilah bagikan kepada semua orang, sehingga semua orang dapat merasakan jamuan makan ala kerajaan sorga bersama Yesus. Janji berkat yang ketiga adalah janji untuk mendengar perkataan Roh, sebagaimana ayat 22. Kepada jemaat Laodikia, Yesus menegur siapa saja bertelinga, hendaklah ia mendengarkan yang dikatakan Roh. Mendengar perkataan Roh berarti mendengarkan Roh Kudus, yakni membaca, mempelajari, dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Jadi, dengan mendengar perkataan Roh, ada 3 hal pekerjaan Roh Kudus yang dapat membimbing kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Yakni yang pertama, Roh Kudus membimbing saat kita bimbang agar melindungi kita dari keputusan yang salah, dari bahaya jasmani dan rohani. Yang kedua, Roh Kudus menghibur kita dikala kita sedih dan menderita di dalam menjalani perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus meredakan ketakutan kita dengan harapan. Demikian, saudara, firman Tuhan malam ini tentang janji berkat bagi jemaat Laodikia dan juga bagi warga gereja masa kini. Kiranya firman Tuhan ini, renungan ini boleh menghibur dan menguatkan setiap para pendengarnya. Kita berdoa.
Terima kasih ya Allah Bapa, menit-menit yang boleh Tuhan percayakan bagi kami untuk boleh sharing dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap para pendengarnya dan menjadikan kami senantiasa memuliakan Tuhan di dalam setiap ibadah kami dan menerima janji berkat yang Tuhan janjikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.